Untas, cerdas berkualitas dari lokal untuk global. Selamat siang semuanya Sobat IG Untas. Dan yang pastinya di siang hari ini kembali lagi saya Feby ya. Kak Feby nemenin kalian semuanya Sobat Untas di siang hari ini sambil menemani istirahat makan siangnya kalian semua ya. Yang lagi pada makan siang, selamat makan siang. Atau juga yang lagi pada sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan di siang hari ini seperti biasa, setiap hari Kamisnya kita akan ada topik bahasan yang akan kita bahas di hari ini ya. Kurang lebih selama 30 menit ke depan nanti kita langsung live dari IG-nya Untas. Dan juga kita spesial sekali. Biasanya kita live-nya di studionya Untas, di pusat informasi Untas gitu ya. Tapi sekarang kita berada di studionya langsung di tempat yang akan kita bahas. Yaitu di mana lagi kalau bukan di, nah ini dia, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan sekarang ini saya berada tepat di titik di mana ini adalah namanya adalah Muhammadiyah Corner ya. Jadi di Perpustakaan Untas ini ada yang namanya Muhammadiyah Corner, area khusus istilahnya ya, koleksi-koleksi buku seperti itu yang pilihan pastinya ya. Biar kita lebih dekat lagi dengan lebih tahu tentang Perpustakaan Untas, karena tema di siang hari ini adalah jendela ilmu pengetahuan Untas, yaitu salah satunya yaitu melalui perpustakaan ya. Besarnya suatu bangsa atau juga suatu generasi tidak terlepas dari yang namanya budaya membaca gitu kan, dan tidak terlepas juga dari perannya adanya perpustakaan di setiap kampus atau universitas seperti itu ya. Langsung saja KPB akan memanggilkan narasumber kita yang kebetulan di siang hari ini adalah beliau sebagai kepala perpustakaannya Untas ya. Wih, top of the library-nya. Kita kenalan aja langsung dengan ibu yang satu ini. Silakan ibu. Selamat siang ibu. Selamat siang. Boleh monggo silakan di sini. Kita tetap berjaga jarak juga ya. Monggo silakan duduk. Dan kebetulan siang hari ini kita tetap menggunakan double masker ya. Gitu. Jadi wajib juga buat sobat Untas yang ada di luar sana, kalau bisa misalnya masih satu masker, kita tetap yang namanya menggunakan double masker wajib ya, kayak gitu. Wajib juga. Ibu sehat di siang hari ini? Alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman sobat Untas yang sekarang ini mungkin ya lagi pada sakit atau juga lagi pada isolasi mandiri, mungkin ya ada sebagian juga ada sobat yang masih di rumah yang lagi live atau lagi lihat kita di sini. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kekuatan, kesehatan, dan tetap menjaga iman dan imun diri kita seperti itu ya. Amin ya robbal alamin ya. Oke, ibu kenalan dulu kita namanya ya. Sobat Untas mungkin ada yang sudah tahu juga sebagian dengan ibu yang satu ini di perpustakaannya Untas. Monggo silakan ibu, boleh kenalan dulu dengan sobat Untas. Kameranya di sebelah situ ibu. Monggo, kameranya sebelah sini ibu. Iya, silakan. Saya merupakan tarik nafas, keluarkan dari belakang. Oh enggak. Agak-agak sedikit nervous ya. Kenapa? Oh, belum makan siang. Ibu Rina ya. Ibu Rina, lengkapnya adalah Ibu Rina Herlina Mustika. Ibu Rina Herlina Mustika. Beliau ini adalah Kepala Biro Perpustakaannya Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Karena beliau tidak terbiasa untuk go public. Biasanya di balik meja dan di balik buku gitu kan, di balik lemari. Aduh, kecoa dong, Bu. Oke, Bu Rina, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang Bu, langsung aja nih kita perkenalan ya. Nah, tadi saya sudah memberikan informasi kepada Sobat Untas yang ada di IG yang barusan yang udah masuk gabung juga. Saya ini berada di ruang perpustakaan, tepatnya ini di titik Muhammadiyah Corner ya. Nah, Muhammadiyah Corner ini apa sebenarnya? Nanti kita akan lihat ya sekeliling-selilingnya, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu Rina. Silakan Bu, apa ini yang dimaksud dengan Muhammadiyah Corner ini? Ya, Muhammadiyah Corner itu merupakan ruangan untuk koleksi-koleksi penerbitan Muhammadiyah dan juga koleksi tentang kemuhammadiyahan. Jadi mahasiswa ataupun yang umum yang ingin mengenal tentang Muhammadiyah bisa di ruangan di sini. Oke, bisa mengenal tentang pengetahuan tentang Muhammadiyah, kemuhammadiyahan. Ya. Tapi juga ada juga dong ya pengetahuan umumnya yang lainnya Bu ya. Nah, langsung aja. Kalau misalkan tadi ini Muhammadiyah Corner mungkin areanya area tentang ilmu pengetahuan kemuhammadiyahannya seperti itu ya. Gitu kan, area tempat kita untuk mencari-cari informasi atau mungkin buku-buku tentang sejarah kemuhammadiyahan, atau misalkan kita pengen lebih dekat mengenal dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu kan. Terus apa saja sih yang ada di buku Muhammadiyah seperti itu. Nah, kalau misalnya di perpustakaan sendiri ada fasilitas umum juga pasti Bu ya, kayak misalkan yang lebih ke nasional, internasional gitu ilmu pengetahuannya gitu ya, lebih ke global juga gitu kan. Nah, kira-kira Bu ada apa saja sih fasilitas yang ada di perpustakaan Untas selain misalnya salah satunya adalah Muhammadiyah Corner ini? Fasilitasnya ya ada musalah, ada untuk tempat diskusi, juga ada ruang untuk baca skripsi khusus. Juga kami disediakan untuk pembaca, ya tempatnya cukup nyaman gitu kan untuk mereka.
Oke, sudah sediakan juga ada beberapa ruang khusus ya. Iya. Seperti salah satunya adalah ruang baca skripsi. Iya. Nah, ruang baca khusus, nanti penasaran, Sobat Untas seperti apa sih ruangan skripsi dan ruang baca khususnya di Untas Tempat itu? diskusi gitu. Betul sekali, lengkap ya, luar biasa ya. Jadi selain buku-bukunya juga literatur yang lengkap juga ya Bu ya, ternyata fasilitas ruangannya pun di perpustakaan Untas sudah sangat wow. Saya bilang sih sudah sangat wow, karena ini sudah termasuk akreditasi yang luar biasa ya, perpustakaan Untas ini ya, luar biasa. Gak heran akreditasinya jempolan banget ya perpustakaan Untas. Oke, kalau misalkan tadi berbicara dengan fasilitas, karena kita waktu juga terbatas ya Bu ya, jadi agak-agak sedikit, mungkin nanti lebih lihat aja situasi ya. Nanti kita abis ini Sobat Untas kita ajak tour ya di IG-nya Untas untuk melihat sedikit paling tidak ruangan-ruangan yang ada di perpustakaan Untas. Nah, sekarang saya pengen nanya dulu Bu, keunikannya perpustakaan Untas ini apa dibandingkan dengan perpustakaan yang lainnya? Misalkan di kampus lain kan ada juga nih perpustakaan-perpustakaan. Nah, kalau Untas sendiri punya keunggulan atau keunikan apa sih yang didapat oleh perpustakaan Untas? Silahkan. Keunikan yang kami punya yaitu tentang koleksi antikuriat, yaitu koleksi yang udah lama. Terus ada juga foto-foto tentang sejarah Kemuhamadian. Ya juga ini Muhammad Cornell juga termasuk ke ini keunikan. Juga tentang repositori. Juga kami mempunyai pelayanan yang khusus di hari Jumat. Adanya Pelayanan khusus itu seperti apa? Pelayanan khusus yang diberikan oleh petugas perpustakaan Untas atau mungkin fasilitas yang diberikan oleh layanan perpustakaan Untas atau seperti apa? Atau mungkin ada apa gitu? Kira-kira apa Bu? Kira-kira di hari Jumat itu? Kami menyediakan ini ada Jumat berkah. Ya. Jadi biasanya kalau di perpustakaan itu tidak makan minum, tapi sekarang kami kalau Jumat itu menyediakan makan ya termasuk makan minum gratis gitu. Ya. Jadi ada Jumat berkah ya, gitu kan. Jadi setiap para pengunjung Sobat Untas yang kebetulan pada hari Jumat datang gitu ya ke perpustakaan Untas, selain kita sediakan sarana tempat yang nyaman untuk membaca gitu ya, untuk literatur seperti itu, juga disediakan yang namanya ada Jumat berkah, yaitu berupa cemilan-cemilan menarik, ya. Cemilan-cemilan yang luar biasa ya. Oke, Sobat Untas yang mungkin siang hari ini juga lagi pada nyemil ya. Oke, ada yang sudah gabung juga yang baru-baru di sini. Ada kira-kira ada berapa viewernya di situ? Coba kasih ke, oh ada berapa? Oh, luar biasa loh Bu, ada 70 langsung. Baru kita 5 menit udah langsung 70, lumayan lah ya. Tapi yang pasti kalau misalkan nggak lihat di live IG-nya juga sekarang, nanti kita akan share juga di YouTube ya. Karena kita dari yang kemarin-kemarin juga sudah ada ya Bu ya di YouTube-nya Untas dan juga di IG-nya Untas seperti itu. Oke, kembali lagi Bu Rina. Kalau misalkan tadi menyalakan fasilitas ya Bu ya. Nah, Untas perpustakaan Untas sendiri jam operasionalnya dari hari apa sampai apa dan jam berapa Bu? Untuk pelayanan sebelum COVID ya, kalau sebelum sekarang COVID. mah terbatas kan ya. Mohon, Iya. kumaha Ibu? Pelayanannya dari jam 8 sampai jam 6. Itu kalau tidak COVID ya. Iya. Kalau tidak ada masa pandemi maksudnya. Iya, Dari betul. jam 8 pagi sampai jam 6 maghrib, jam 6 sore maksudnya ya. Sore, iya. Oke, terus kalau misalkan lagi tengah pandemi seperti ini, apalagi sekarang lagi PPKM seperti ini, bagaimana nih Bu? Kalau sekarang mah menyesuaikan dengan edarannya Rektorat. Iya. Mhm. Tapi kalau sekarang mah dari jam 8 sampai jam setengah 4. Jam 8 sampai jam setengah 4. Tapi Iya. khusus ya, mohon maaf sebelumnya kepada Sobat Untas yang mungkin siang hari ini lagi pada nonton live IG-nya Untas juga. Ya perpustakaan Untas, karena kita lagi proses lagi PPKM ya, adanya pembatasan ruang gerak juga ya untuk masyarakat juga. Kita tetap Untas mematuhi protokol kesehatan Iya. dan juga kita tetap menerapkan PPKM juga. Karena ini kita disiarkan langsung seperti ini sebenarnya hanya kita aja. Tidak ada istilahnya di sini adalah mahasiswa atau siapa, tidak ada yang datang Ibu ya. Iya. Jadi kita kebetulan abis nanti live IG ini selesai, kita langsung kembali lagi ke tempat alam kita masing-masing. Maksudnya kembali lagi ke tempatnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing. Karena kita sedang menerapkan yaitu work from home ya Bu ya. Jadi sebagian besar karyawan itu di work from home kan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin ada yang bertugas di kantor mungkin seperti kayak security palingnya Bu ya, menjaga security, tapi karyawan-karyawannya semua sebagian besar adalah work from home. Jadi nanti kita habis live IG ini kita langsung kembali lagi ke rumah masing-masing ya. Iya. Dan sangat luar biasa protokol kesehatan juga. Kita juga sudah di rapid ya Bu ya. Seperti itu dan antigen juga ya. Jadi kita masuk ke Untas juga ke sini sudah menggunakan surat alhamdulillah misalkan untuk Melalui peraturan
peraturan kesehatan. Betul Kesehatan. sekali ya. Jadi jangan salah persepsi bahwa kita sekarang ini lagi pada lab di IG di perpustakaan, ternyata kita masuk tidak. Kita sekarang ini hanya untuk lab IG 30 menit aja. Seperti itu. Nanti setelah itu kita kembali lagi ke rumah masing-masing. Seperti itu ya. Oke, saya kenalan dulu deh dengan personil perpustakaan UNTAS. Kalau tadi kan Ibu Rina udah pasti udah jelas ya. Ini adalah kepala biro. Kepala biro perpustakaan. Ada lagi nggak Bu tim yang mungkin membantu Ibu? Nggak apa-apa disebutkan saja Bu Gin Bu namanya. Iya. Mungkin kalau fotonya nanti bisa dilihat di IG-nya masing-masing ya. Boleh sebutkan aja IG-nya Bu. Atau bisa lihat di tampilan di bawah ini ya. Iya, oke. Silakan Bu, kira-kira teman-teman tim Ibu. Ibu Sani Karimah. Ibu Sani. Ya, dan satu lagi Beliau itu menjabat sebagai itu apa tentang pelayanan. pelayanan memberikan pelayanan. Bagian pelayanan. pelayanan. Oke, lebih senantiasa bersosialisasi atau dengan ini ya. Tatap muka dengan dengan mahasiswa atau juga dengan yang suka masuk ke perpustakaan ya. Pustaka. Betul. Terus ada lagi Bu, siapa lagi? Ada juga Gita, Ibu Gita. Ibu Gita ini sebagai bagian pengolahan skripsi. pengolahan skripsi. Oke, luar biasa. Perempuan semua ya? Apa? Perempuan semua ya, baru perempuan ya. Oke, nanti Di sini semua tuh berarti buat kalian yang suka banget dengan dunia perpustakaan bisa nih ya, kira-kira kontak-kontakan sama Bu Rina gitu ya. Siapa tahu Bu Rina butuh untuk panggul lemari gitu, lemari buku yang luar biasa berat gitu. Biasanya kan butuh laki-laki juga. Oke, nah sekarang kembali lagi Bu ke topik kita di perpustakaan UNTAS ini. Ada nggak sih buku-buku yang mungkin menjadi andalannya perpustakaan UNTAS? Misalkan mungkin buku yang sudah lama atau mungkin ada buku yang mungkin setiap bulannya itu ada updatean atau seperti apa Bu biasanya untuk koleksi buku? Kalau seperti itu kan kami mempunyai langganan jurnal, ya tentunya juga majalah, surat kabar, ya dengan koleksi yang lainnya juga mungkin diupdate juga ya tentang buku-buku. Kami berusaha untuk mengadakan terbitan terbaru. Terbitan terbaru dalam new release ya kayak gitu ya, new release ya. Biasanya buku yang terbaru itu selalu diupdate di sosial media juga. Iya. Atau misalkan mungkin ada di mana selain sosial media? Sosial medianya bermain di Instagram atau di Twitter atau di Facebook? IG. Di IG, lebih ke IG ya. Oke, kalau IG-nya boleh tahu Bu, IG-nya perpustakaan UNTAS apa Bu? Ibu UNTAS. Iya, sepertinya Bu Rina ini belum makan siang ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, kalau itu tadi, nah kembali lagi ke masa pandemi seperti ini. Kalau misalkan secara live atau secara langsung kita tidak boleh untuk ketemu langsung. Misalkan ya untuk pelayanan ya Bu ya, pelayan perpustakaan. Bagaimana kalau untuk misalkan pelayanan saat pandemi seperti ini? Apa dilakukan secara virtual atau secara online atau seperti apa? Kalau pelayanan virtual, pelayanan secara online ada, ya termasuk penyerahan skripsi mandiri, unggah mandiri maksudnya. Jadi bisa CD gitu. Tapi karena harus menyerahkan juga hard copy-nya, jadi mereka juga harus ke perpus. Jadi harus ke perpus, tapi nanti ya nunggu kalau misalkan sekarang PPKM udah selesai juga ya Bu ya, tapi dengan protokol kesehatan juga. Juga kami ada perpanjangan mandiri. Ya, boleh bikin Bu agak sini ya. Ya, adanya perpanjangan mandiri kalau mereka punya pinjaman koleksi buku bisa ini membuat perpanjangan mandiri di web. Oke, jadi melalui secara virtual, offline dan online juga dilayani ya Bu ya, seperti itu di tengah pandemi seperti ini. Tapi kalaupun offline tapi harus apa dulu ya yang memang harus di offline kan. Betul, jadi nggak sembarangan bisa masuk begitu saja ya, apalagi dari masa PPKM saat ini ya Bu, seperti itu. Oke, kalau gitu nah ada pertanyaan nih, ada yang sudah pertanyaan di IG-nya UNTAS ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh langsung aja ketik di situ. Ada yang sudah masuk? Oke, nah ini ada dari kru kita yang udah masuk nih katanya nih. Ada yang memberikan pertanyaan dari siapa itu? Adesi ya. Adesi pertanyaannya adalah, oh ini lewat WhatsApp-nya UNTAS, dia masuk ke WhatsApp-nya UNTAS. Nggak apa-apa, Adesi di lewat WhatsApp UNTAS katanya, Bu perpustakaan UNTAS apakah untuk umum juga boleh selain mahasiswa UNTAS? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Apakah perpustakaan UNTAS boleh untuk masyarakat umum atau mungkin dari mahasiswa umum dari selain UNTAS seperti apa Bu? Ya. Untuk umum bisa saja gitu boleh. Ya, tapi untuk baca-baca doang gitu. Untuk kan? baca di tempat maksudnya, Ya, tidak meminjam keluar ya. Oke, ya. terus? Kalau untuk peminjaman itu harus menjadi anggota. Menjadi anggota perpustakaan, boleh dari umum juga ya? Nggak harus jadi mahasiswa UNTAS, tapi dari umum juga boleh? Boleh. Oke, ada lagi Bu? Tapi kalau dari
universitas yang lain untuk pinjam Mhm. sebelum, karena adanya kerjasama juga kan Betul, yang betul. lain, dengan universitas yang lain. Mhm. Itu kalau belum menjadi anggota Mhm. paling juga bisa ini fotokopi. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalkan UNTAS sendiri juga terbuka ya, welcome perpustakaan UNTAS ini untuk istilahnya nggak cuma hanya mahasiswa UNTAS tapi masyarakat umum juga boleh ya. Iya. Meskipun bukan mahasiswa UNTAS tapi dengan catatan kalau bisa sih hanya baca-baca aja di tempat gitu ya. Dan tidak boleh untuk dikeluar ya, pinjam buku gitu ya seperti itu. Tapi kalau udah yang sesuai dengan MOU ya Bu ya, sudah kerjasama dengan UNTAS baru istilahnya ada proses lebih lanjut untuk istilahnya kalau ada mau meminjam buku seperti itu. Nah ngomongin masalah MOU sebagai terakhir nih Bu ya, kira-kira MOU apa saja yang sudah dilakukan oleh perpustakaan UNTAS dengan instansi di luar sana atau dengan beberapa perpustakaan di kampus lain seperti apa Bu? Oh, kalau dengan perpustakaan lain kami udah kerjasama mungkin dengan forum ya, mengikuti forum sama kerjasama mengikuti seminar-seminar seperti itu, mengikuti kegiatan-kegiatan. Ya, berarti perpustakaan UNTAS juga sudah istilahnya MOU dengan beberapa instansi juga ya, dari pemerintahan, dari dinas pendidikan gitu ya Bu ya, dan juga dari beberapa juga kampus yang menjalin kerjasama dengan UNTAS pastinya ya. Betul sekali ya, kita saling istilahnya saling support, saling bantu membantu. Siapa tahu aja di koleksi buku perpustakaan sini ternyata belum ada, sharing-sharing, oh ternyata di sini ada, kita jadi nambah-nambah wawasan, nambah-nambah tali silaturahmi juga. Itulah tujuannya dari MOU ya, selain menambah wawasan atau buku literatur, tapi juga kita menambah tali silaturahmi. Betul seperti itu Ibu? Oke, sebagai kata-kata terakhir, ini sebelum selesai ya, ini masih ada 15 menit ke depan, nanti kita akan ajak para sobat UNTAS yang udah live di IG, kita akan keliling-keliling ya Bu ya, mohon izin Ibu, Ya, boleh Anda izinkan ya? silakan, ya. Kita akan keliling-keliling apa aja yang ada di perpustakaan UNTAS, nanti mungkin tidak didampingi dengan Ibu ya, oleh siapa Bu? Kira-kira saya didampingi Bu? Saya ini lagi cari jodoh. Gimana Ibu, kira-kira siapa Bu? Sama rekan saya. Siapa, Bu? Nama Sani. Ibu Sani, oke boleh, siap-siap ya Bu Sani ya. Kita akan keliling-keliling tour paling tidak 15 menit ke depan biar sobat UNTAS di luar sana yang mungkin belum menjadi mahasiswa UNTAS jadi tahu, oh ini loh perpustakaan UNTAS yang sudah terkenal akreditasinya. Waduh, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan mana suaranya? Iya ya. Kebetulan kita sebenarnya hanya berdua live IG itu. Itu adalah suara-suara yang tidak enak. Suara-suara cuma background efek enggak deng. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Rina. Bu Rina ada kata-kata yang ingin disampaikan mungkin oleh kepada sobat UNTAS sebagai istilahnya seorang pustakawan, cie ya. Ingin disampaikan apa buat sobat UNTAS? Silakan Ibu, kameranya sebelah sini yang ada di live IG kita ya. Iya betul. Ibu kalau sudah tidak kuat angkat tangan, lambaikan tangan. Kita akan jemput ya. Uji nyali kali ya. Oke, Ibu silakan. Apa yang ingin disampaikan pada sobat UNTAS? Kata-kata yang ingin disampaikan oleh Ibu. Ini aja, silakan aja datang ke UNTAS. Iya. Jangan lupa ke perpustakaannya. Itu akan Anda akan mendapatkan ilmu. Betul. Apabila Anda Apabila Anda ada keinginan untuk menambah pengetahuan, datanglah ke perpustakaan UNTAS ya. Saya tertarik sekali sobat UNTAS. Dan di sini ada kata-kata juga ya Bu ya. Contohnya adalah ini adalah kutipan dari Muhammad Hatta ya, dari luar biasa pahlawan kita ya Bu ya, Bapak Muhammad Hatta. Beliau menyatakan bahwa aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Wah, luar biasa. Ada juga Ibu, boleh dibaca Bu Rina, mungkin ini kutipan dari Ali bin Abu Thalib dengan kutipannya apa nih Bu? siapapun yang terhibur dengan buku-buku, kebahagiaan tak akan sirna dari dirinya. Amin. Terus ada juga dari, wah ini pustakawan terkenal juga dari Buya Hamka ya, budaya yang terkenal ya. Dia menjelaskan adalah membaca buku-buku yang baik berarti memberi makan rohani yang baik. Luar biasa ya. Jadi apa yang kalian baca itu akan menjadi nutrisi buat kita juga seperti itu ya. Di tengah pandemi seperti ini, daripada nggak karuan keluar, misalkan nggak ada kegiatan atau apa, cobalah yang namanya memulai untuk memunculkan rasa ingin tahu melalui buku, betul ya. Paling tidak nggak harus jadi kutu buku dulu, ketombe buku dulu aja deh. Gitu. Ada istilah kutu buku kan Bu, biasa kayak gitu ya Bu ya. Oke Bu Rina, terima kasih atas waktunya.